Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baradata Utama dari kelas D3TT 4401 dan dengan NIM 6705-2030. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih tentang jurnal modul 2, yaitu ada pengenalan FTTX. Nah, apa sih FTTX itu sendiri? FTTX yaitu Fiber to the X. Nah, untuk X-nya itu bisa diartikan dengan arsitektur. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita jelasin contoh-contoh dari FTTX. Nah, untuk yang pertama ada FTTH, yaitu Fiber to the Home. Jadi, kabel fiber optik itu langsung didistribusikan ke rumah-rumah dari setiap pelanggan. Nah, untuk yang kedua ada FTTB, atau bisa disebut juga dengan Fiber to the Building, atau kabel fiber optik langsung ditujukan ke komersil lalu didistribusikan ke rumah-rumah para pelanggan. Nah, untuk yang ketiga ada FTTC. Nah, FTTC itu bisa disebut juga dengan fiber to the curb, atau dibuat pada satu titik distribusi, atau bisa disebut juga dengan curb, lalu didistribusikan ke pelanggan-pelanggan yang jaraknya tidak lebih dari 100 kaki. Nah, pada FTTC ini dia hanya bisa melayani 8 sampai dengan 24 pelanggan. Nah, aku akan ngejelasin nih tentang FTTH. Izin share screen ya, teman-teman. Nah, berikut adalah segmen dari FTTH. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih. Untuk yang pertama-tama ada MI. Nah, MI ini sendiri bisa disebut juga dengan data pusat atau silun pusat. Nah, setelah itu ada OLT. Nah, OLT ini sendiri adalah salah satu perangkat aktif. Di antara jaringan dari satu OLT sampai dengan ONT, itu hanya memiliki dua perangkat aktif, yaitu OLT dan juga ONT. Di mana perangkat aktif adalah perangkat yang memerlukan listrik. Tanpa listrik, dia tidak akan bisa hidup. Nah, setelah itu, OLT ini tuh memiliki fungsi nih, merubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Setelah itu, dari sinyal optik akan diteruskan ke ODF, atau bisa disebut juga dengan FTM. Nah, dari ODLT ke FTM ini melewati kabel padcord. Nah, kabel padcord ini ukurannya sangat besar ya, teman-teman. Dari OLT dan ODF ini dia itu saling berdekatan dan jaraknya itu tidak jauh. Biasanya OLT dan ODF ini berada di suatu ruangan yang dingin di STO karena dia mudah panas, jadi harus ada di ruangan yang dingin. Setelah dari ODF ini sendiri, ODF itu seperti server. Saya lupa ngomongin, seperti hanya server yang kotak-kotak itu. Setelah itu dari ODF kita ke ODC. Nah, dari ODC ini nih, fiber optik ini udah tidak ada di dalam indoor lagi, dia udah ada di outdoor. Nah, dari ODF ini ke ODC menggunakan kabel feeder. Nah, kabel feeder ini sendiri adalah kabel yang ditanam di dalam tanah. Biasanya itu berwarna orange yang agak besar dan ukurannya ya besar-besar lah, bisa dibilang besar, berwarna orange dan juga berwarna hijau, kadang kuning. Nah, ODC ini sendiri terjadi di dalamnya ini ada splitter ya, teman-teman. Splitter dari ODC ini adalah 1:4. Nah, aku bakal tunjukin nih contoh dari ODC. Mana ya? Nah,
ini nih teman-teman contoh dari ODC. Buat ODC ini sendiri tuh yang kabel berwarna biru. Nah, ini adalah kabel dari inputan, dan kabel yang berwarna kuning adalah kabel output. Nah, nggak heran kalau ODC itu memiliki perbandingan 1:4. Jika satu kabel input ini bisa menjadi 4, jadi kayak kabel input ini lebih sedikit daripada kabel output. Jadi outputnya ini lebih banyak karena perbandingan tersebut 1:4. Kita lanjut aja ya dari ODC ini. Aku bakal ngasih contoh salah satu perangkat yang sifatnya pasif, yaitu namanya splitter. Nah, ini namanya splitter. Splitter adalah perangkat pasif dari serat optik yang digunakan untuk membagi sumber ke beberapa saluran. Jadi kayak ada satu saluran, dia itu bisa dibagi menjadi beberapa fiber gitu. Ini ada 9 ya. Jadi dalam satu input dia bisa ngeluarin 9 gitu. Ini adalah perangkat pasif ya, bukan perangkat aktif, karena perangkat aktif itu hanya ada di OLT dan juga ONT. Kita lanjut ya. Setelah dari ODC, kabel itu akan dipindah ke tower ya, atau tiang-tiang listrik yang berwarna hitam biasanya di pinggir jalan tuh, yaitu ke ODP. Nah, ODP ini sendiri tuh memiliki seperti splitter juga ya. Splitternya itu dengan perbandingan 1:16, tetapi sekarang menjadi 1:8 karena dinilai terlalu besar nilai redamannya dan tidak kuat. Sekarang menjadi 1:8. Nah, dari ODC ini ke ODP, dia itu memerlukan kabel yang namanya kabel distribusi. Nah, kabel distribusi itu kayak yang ada di pinggir jalan gitu, yang di tiang-tiang berwarna hitam dari besi, yang kadang juga ada ditanam di tanah kalau buat perumahan-perumahan elit dan juga kota-kota besar. Aku bakal ngasih contoh nih jenis-jenis dari ODP. Nah, ODP ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Untuk yang pertama ini dulu deh. Nah, ini tuh namanya ODP pole. Nah, ODP pole ini sendiri tuh letaknya itu ada di setiap tiang dan juga di dinding-dinding. Nah, ODP pole ini sendiri tuh dia sifatnya sama seperti jenis-jenis yang lainnya juga. Tapi bedanya itu dia hanya ada di setiap tiang dan juga di dinding. Aku ngasih contoh lagi ya. Jenis-jenis dari ODP ini ada satu juga, yaitu ODP closure. Nah, ODP closure ini sendiri tuh biasanya ada di tengah-tengah gawang ya, tiang-tiang gawang. Dan biasanya itu ada di tengah-tengah dan tidak ada di dinding-dinding seperti hanya ODP yang tadi. Kita lanjut aja ya ke ODP yang terakhir. ODP yang terakhir ini tuh namanya ODP press detail. Nah, bentuknya hampir mirip sih seperti filter air. Hanya saja ODP ini ditaruh di dalam tanah dan ditanam di tanah. Dikarenakan ODP ini tuh tempatnya ada di perumahan-perumahan elit biasanya, yang tidak ingin ada kabel berlalu lalang, dan juga ada di kota-kota besar yang agar tidak ribet gitu. Jadi dia itu ditanam di dalam tanah, yang sebenarnya di dalamnya itu
sama seperti ODP Pole. Ya, kotaknya sama seperti ODP Pole tadi. Oh, gambarnya sudah saya hapus. Ada kotak seperti ODP Pole di dalamnya itu. Nah, seperti ini juga kotaknya sama. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu ada OTP dan juga roset. Nah, OTP dan roset ini tuh dia tidak dipakai saat ini. Entah kenapa, mungkin dinilai tidak efektif. Jadi dari ODP dia itu langsung disalurkan ke ONT menggunakan kabel drop ke pelanggan-pelanggan ya. Nah, dari ONT ini sendiri tuh dia adalah perangkat aktif yang menggunakan energi listrik. Jadi jika tidak menggunakan energi listrik, dia tidak akan bisa berfungsi atau tidak akan bisa terpakai. Contoh dari ONT ini sendiri tuh, nah ini saya akan beri 2 contoh ya. Sebenarnya sama sih ONT-nya itu. Aduh, ribet ONT. Nah, ONT. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah ONT dengan 2 pemancar. Maaf, 2 pemancar. Nah, yang di sebelah kanan ini ada ONT dengan 8 pemancar. Nah, kira-kira apa sih bedanya teman-teman? Sebenarnya sama sifat, fungsi dan kegunaannya dari tiap-tiap ONT ini. Hanya saja membedakan hanya antena dan juga kecepatan sinyalnya untuk yang ditransferkan. Untuk ONT yang ada 2 antena, dia itu hanya bisa mencakup dalam rumah. Jadi kayak dia itu lebih cocok untuk di dalam rumah dan penggunaan kayak penggunaan rumahan gitu. Sinyalnya hanya bisa di dalam rumah gitu. Setelah di rumah dia nanti bakal hilang gitu. Nah, berbeda dengan ONT yang di sebelah kanan ini, dia memiliki 8 antena yang biasanya itu dia lebih cocok untuk dikasih di outdoor karena memiliki cakupan yang luas juga. Karena memiliki lebih banyak antena dan juga memiliki cakupan yang luas. Untuk harga juga bisa dibilang lah bisa berbeda antara 2 antena dan juga 8 antena. Ada lagi mungkin saya bersihkan dulu. Nah, ini tuh habis dari ONT yang tadi mana yang tadi ya? Aduh, sudah saya hapus. Ini dari ONT langsung ada base-nya di dalam ONT itu kayak ada kabel buat colokan kabel UTP, kabel Ethernet. Nah, itu bisa langsung kita colokkan langsung ke laptop atau ke PC kita. Jadi kayak kita nggak usah harus susah-susah buat ngedeket ke WiFi atau ke ONT-nya itu sendiri agar dapat sinyal bagus, tapi kita juga bisa memakai kabel Ethernet yang sinyalnya itu sebenarnya sama gitu, cuman halnya bisa lebih panjang gitu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya untuk jurnal modul 3, modul 2 tentang pengenalan FTTX atau Fiber to the X. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.